Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong untuk Islam itu indah. Tepuk tangan untuk kita semua yang semangat belajar pada pagi hari ini ya jamaah ya. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema lomba menikah. Siapa yang sudah siap menikah, siapa yang sudah siap untuk... Oh oke, nanti aja deh itu tanyanya ya. Untuk yang pertama, lagi aku mau nanya sama dokter Aisyah Dahlan. Nih dokter, ada pertanyaan yang menurut aku penting dokter. Izin, menurut neuroscience dokter, sebenarnya orang yang belum siap menikah, tapi dipaksa untuk menikah karena keadaan dan jadinya terpaksa, itu bagaimana sih dokter? Karena ini penting sekali untuk kita bahas dokter. Mohon izin. Iya itu fenomenanya, silakan dokter. Ya baik, ya izin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ini ada gejala ya atau fenomena orang bilang bahwa usia balik itu maju menjadi lebih muda, betul Bu? Iya, Ibu waktu menstruasi usia berapa? SMP, SMP ya. Sekarang SD ya Bu? Sekarang SD ada yang umur 9 tahun, 10 tahun ya. Makanya sekarang istilahnya sebetulnya bukan akil balik. Balik akil. Jadi baliknya duluan, akilnya belum. Iya, balik akil. Iya. Jadi kalau kita lihat nanti ini ya seperti di atas ya. Tempatnya akal tuh di depan. Tempatnya akil atau akal tuh di depan. Bayangkan usia 10 tahun misalnya. Berarti kan dia baru punya ilmu 10 tahun. Baru belajar 10 tahun. Baru dapat nasihat 10 tahun. Ya kan? Tapi kelenjar pituiterinya yang nanti menstimulasi hormon-hormon reproduksi. Itu sudah matang duluan. Karena nutrisi yang saat ini sudah lebih lengkap. Jadi baliknya duluan Mas Soni. Gitu. Nah bayangkan kalau misalnya memang sudah balik. Reproduksi mungkin sudah bisa untuk ya punya anak. Ya, tetapi otaknya belum cukup untuk ya mengatur kehidupan. Belum cukup punya pegangan hidup. Belum cukup juga untuk mengatur emosinya. Karena di belakang otak akal ada otak emosi. Jadi kebayangkan kalau masih sangat muda atau orang bilang di bawah umur menikah. Kan karena kalau undang-undang di Indonesia itu di atas. Sekarang 16 tahun ke atas ya. Atau 9, tadinya 16 sekarang juga sudah 19. Laki perempuan harus 19 sekarang. Ya, mulai dari 2019 kemarin ya. Nah itu dikarenakan itu. Jadi itulah mengapa sekarang diharapkan apabila memang ananda kita sudah balik. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tetap harus dibimbing. Harus dibina, harus dinasehati agar otak akalnya juga mulai ada isinya. Supaya dia bisa menjaga dirinya dari gangguan-gangguan pertemanan, pergaulan bebas seperti itu. Ya Bu ya? Iya, karena kalau dulu, zaman saya dulu saya ingat banget, saya menstruasinya umur 15 tahun. Kan lumayan kan, 15 tahun mens sudah balik dan 15 tahun otaknya lumayan sudah diisi 15 tahun. Sudah belajar 15 tahun, dapat nasihat 15 tahun, udah ngaji 15 tahun. Jadi makanya dulu akil baliknya bersamaan. Ya inilah yang terjadi saat ini. Maka sekarang Bapak Ibu yang ada di studio, di rumah juga jaga anaknya baik-baik. Bimbing terus sampai nanti usia matang barulah kemudian menikah ya. Tapi kalau ada sesuatu yang terpaksa mau dia apa? Makanya sekarang syarat kalau menikah di bawah umur kan banyak syaratnya tuh Mas. Iya. Ternyata memang kedewasaan akal itu harus saling mempengaruhi ya selain Iya kan sesuai lamanya hidup. Iya. Dia balik 10 tahun baru belajar. Baru ada isi 10 tahun isinya iya, gitu. kalau belum siap tiba-tiba nikah, gua ngapain ya? Kalau 19 di atas 19 kan lumayan 19 tahun di atas. Sudah ada belajar, udah ngaji 19 tahun. Masya Allah. Gitu. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya dokter ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah. Siap untuk belajar lagi ya. Semangat ya. Lanjut lagi ya. Oke, Ustaz Maulana nanya dong. Masa sekarang banyak banget tempat yang dijadiin kawin kontrak. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya langsung bilang, sama-sama Bu. Astagfirullahaladzim. Nah kalau gitu menurut sudut pandang Islam bagaimana tuh menikah secara kontrak? Sah apa enggak? Mohon penjelasannya ya. Tidak. Silakan Ustaz.
Izin dokter sama Habib, Masya Allah tabarakallah, semua guru-guru kita yang ada di sini termasuk yang ada di rumah dan jamaah yang ada di sini termasuk yang di rumah. Berbicara tentang, ini tegas ini, mohon maaf. Ayo. Berbicara karena hukum, berbicara tentang kawin kontrak, semua mazhab, 4 mazhab, semua mazhab itu mengharamkan, tidak memperbolehkan. Maka pernikahan kontrak itu tidak sah. Saya bilang pernikahan kontrak, kaget nanti. Namanya rumah kontrakan. Nikah kontrak itu pakai jangka waktu. Saya terima nikahnya bulan bin bulan, binti bulan dengan mahar sekian. Sekian dengan jangka waktu 3 bulan. Kalau pakai jangka waktu secara otomatis batal. Tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Wah ini. Aduh. Ingat. Semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua 4 mazhab ini tidak memperbolehkan. Lalu dikatakan ini batil, tercelah. Karena pernikahan dari awal tadi dikatakan ikatan suci. Kalau perlu sehidup sesurga. Surga. Maunya sehidup semati apa sesurga? Sesurga. Sehidup semati, lu mati aku hidup. Iya, emangnya kita kayak apa tuh yang meninggal suaminya ikut juga dibakar, ikut juga dikubur, kayak Fir'aun. Aduh. Mau nggak Bu? Sehidup sesurga. Dan ini ada aturannya, makanya talak itu ada 2. Talak hidup, talak mati. Talak hidup tidak ketemu di sorga. Tapi talak mati hidup ketemu di sorga. Itulah yang terjadi pada diri saya. Ya Allah. Kalau talak hidup, buru-buruan itu. Lomba-lombaan menikah. Kau menikah duluan, saya dulu. Tapi kalau cerai mati, itu kayaknya susah ya. Iya. Kalau cerai mak cepat itu. Nggak usah tanya saya ya. Maka pada prinsipnya nikah kontrak, nikah berjarak, nikah berwaktu tidak diperbolehkan. Aduh. Jangan ya Bu. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya Bu. Lagi-lagi yang dirugiin perempuan Maka kan. hukumnya jatuhnya zina. Nauzubillahimin zalik. Udah tegas tuh jawaban dari Ustadz Maulana ya, jamaah yang ada di rumah. Jadi jangan sampai, semoga itu semua terhindar dari keluarga kita ya. Saya aja yang laki-laki kayak aduh gak terima lah kayak gitu. Kasihan perempuannya, bener gak? Setuju gak? Setuju ya. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Kita mau belajar mengenai pernikahan lagi nih kali ini. Habib Usman, izin Bib. Tadi Dokter Aisyah Dahlan menjelaskan usia 16 lah, mungkin sekarang fase sekarang 19 untuk menikah. Boleh dijelaskan lagi nggak Bib? Waktu yang lebih tepat lagi untuk persiapan anak untuk menikah. Karena banyak banget nih remaja-remaja yang pengen banget ngebet banget mau nikah Bib. Udah punya duit belum? Udah punya duit belum? Wah penjelasannya Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ditanya, kapan waktu yang paling tepat untuk menikah? Kan an-nikahu barakah, nikah di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menikah di usia 25 tahun. Nah, kalau ditanya itu usia matang untuk laki-laki menikah. Tetapi banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah di usia belasan tahun. Sahabat laki-laki menikah di belasan tahun. Ada yang namanya Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr bin As, yang dimana bedanya tuh kayak kakak sama adik, ya kan? Kalau lagi jalan kakak sama adik, atau dikenal dengan julukan bahwasanya beliau menikah dalam usia muda. Jadi banyak di antara kita yang usianya muda untuk menikah, belum punya penghasilan tapi sudah berani untuk membina rumah tangga. Dari mana rizkinya? Dari mana rizkinya?
dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yakunu fuqara'a yuknihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kata Allah apa? Apabila kamu fakir, kamu miskin, kamu gak punya harta, maka kata Allah, aku kasih kamu rizki, aku kasih kamu kekayaan, aku kasih kamu uang, aku kasih kamu kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan ketika kamu berusaha untuk mencari pekerjaan tersebut. Ketika kamu berikhtiar mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalannya. Wallahu wasi'un alim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya untuk memberikan kamu rizki, dan Allah mengetahui daripada setiap apapun yang kamu butuhkan. Minta kepada Allah dengan keyakinannya, berdoa kepada Allah. Salat subuh jangan ketinggalan, qobliyahnya jangan ketinggalan. Pagi-pagi udah keluar cari rezeki. Kemanapun pergi tempat jalan, bismillah. Jalan ke rumah tetangganya, temannya, atau dia bisnis apapun, jalan bismillah. Atau ngelamar pekerjaannya. Makanya sekolah yang benar, jangan kabur-kaburan. Jangan bolos-bolosan. Iya, itu dulu. Guru ngomong kemana, murid kemana. Makanya fokus untuk apa? Mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang diberikan oleh gurunya, sehingga bisa dimanfaatkan di dalam kehidupannya yang akan datang. Oleh karena itu, mempersiapkan diri untuk menikah itu sebetulnya seperti apa? Yang pertama adalah yakin bahwasanya Allah yang memberikan karunia-Nya, Allah yang memberikan rezekinya. Cari istri juga yang salehah, yang bertakwa kepada Allah. Seorang istri yang salehah, cari suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Karena saleh pasangannya salehah, salehah pasangannya saleh. Kalau bisa belum mensolehkan dirinya, maka sulit untuk mendapatkan yang salehah ataupun yang saleh. Jadi dari diri dulu nih, maka berharap akan berkah dan ridhonya Allah. Niscaya Allah kasih rizki tersebut, istri yang soleh, soleha. Ya. Bertobat, minta ampunan kepada Allah. Masya Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Amin. Cari pasangan yang baik dengan cara apa? Istikharah. Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Masya Allah, lagi-lagi Nikahnya poin hari utama ini, itu ya. nyesalnya 30 tahun, 40 tahun. Kalau salah. Alhamdulillah bin zalik. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Berarti waktu yang tepat untuk menikah, ya kebebasan finansialnya juga, kedewasaan finansial, akal kita juga, dan juga mungkin kita harus lebih banyak minta sama Allah supaya didapatkan yang terbaik nantinya. Amin ya robbal alamin, amin. Takutnya zaman sekarang anak remaja ngebet pengen nikah, jangan sampai yang udah nikah ngebet pengen kayak remaja lagi. Nauzubillahimin zalik. Yuk sekarang jamaah, aku ngasih kesempatan lagi ya buat jamaah yang ada di studio. Sabar ya untuk yang ada di rumah ya. Jamaah yang ada di studio, kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangannya yang mau nanya. Tadi dari situ, sekarang ibu deh, ibu, masya Allah. Silakan ibu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Ibu Halimah dari Majelis Taklim Amutakin Sukamulia Kemayoran. Tepuk tangannya dong dari Kemayoran, Sukamulia. Mau nanya apa ibu, sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Dokter Ibu Haisa. Ibu, saya mau tanya, saya punya putra sudah 27 tahun. 6 tahun yang lalu dia pernah sih bawa calon, tapi sampai saat ini terus nggak ada kabarnya lagi, gitu. Terus saya bertanya sekali, tapi kayaknya dia suka melengos gitu. Saya khawatir kalau dia tiba-tiba berubah pikiran, apakah dia menyimpang gitu ya. Terus udah gitu, yang saya inginkan, saya kepingin menjodohkan dia, apakah boleh gitu? Apakah bisa kalau Calonnya ada. Insya Allah ada gitu. gitu ya. Tapi saya kepengennya yang dulu dia pernah bawa juga Oh, gitu. gitu. Saya tanyakan lagi gitu. Terima Tapi saya kasih. nggak tahu harus bagaimana caranya ya untuk bertanya sama dia gitu. Karena dia Itu ketakutan seorang ibu ya, takut anaknya karena dia selalu menyimpang. menghindar jadinya. Kenapa belum punya jodohnya juga ya bu Iya, ya? jadi dia selalu Baik. menghindar sama saya gitu. Terima kasih Ibu, tepuk tangan dong untuk Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya juga cara kerja otak untuk mencari pasangan tuh seperti apa sih gitu, Gitu untuk ya. mungkin lebih ngebantu juga gitu Dokter Aisyah Iya, Dahlan. iya, iya. Mohon penjelasannya Baik, dokter. baik, terima kasih ya. Mohon izin Ustadz Maulana, Habib Usman. Ya, Ibu Halimah ya. Waduh, ya. Baik.
Jadi begini, kalau kita punya anak ya, tadi seperti Ibu Halimah, udah mulai usia-usia tadi 27, 28, 29, mulai 30 itu suka ada khawatir ya. Sudah ada ketakutan untuk tidak punya pasangan gitu ya. Karena apalagi sekarang sedang banyak juga yang pasangan sejenis ya. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Maka itu tadi ya, Habib Usman sudah sampaikan tadi bahwa kita tuh sebagai orang tua juga doa. Mohon perlindungan pada Allah agar anak-anak ini betul-betul dilindungi dan betul-betul punya perasaan jatuh cinta pada pasangan yang tepat ya. Tentu yang lain jenis dong ya. Karena rupanya saya kan 5 tahun terakhir Ustadz Maulana ngurus begitu-begituan tuh. Itu kalau pasangan sama jenis tuh membosankan ternyata. Membosankan karena memang itu bukan sebuah takdir dari Allah ya. Nah, terus kalau ditanya lagi bagaimana sebetulnya kerja otak untuk bisa mencari pasangannya ya. Ya. Jadi di otak manusia kalau mungkin ada gambarnya ya. Itu kan di bagian depan tadi akal. Nah, di bagian tengahnya yang di sini nih itu adalah tempatnya watak. Nah, secara fitrah, walaupun kita nggak belajar tentang watak, ini entah kenapa ya, antara seseorang itu tertarik kepada watak yang berbeda. Coba cek ya ibu-ibu ya. Ya biasanya ya watak yang pemikir, yang mau rapi, yang mau detil, dapat pasangannya yang spontan, yang happy gitu Bu. Ya, tapi yang agak berantakan. Betul Bu. Siapa begitu? Kalau ibu sudah begitu pasangan. Angkat tangan. Saya tuh, tapi si saya api. Iya, betul. Jadi bisa juga kebalikannya. Justru suaminya yang rapi, suaminya yang detil, suaminya yang pemikir, istrinya yang selalu ya spontan, mau cepat-cepat, mau buru-buru sehingga suaminya yang rapikan barang-barangnya. Itu ya kalau diteliti itu hampir seperti itu. Atau ada pasangan yang ya bersilangnya satu orang damai ya, satunya lagi pasangannya orang yang seneng ngatur. Ada yang begitu Ibu? Ada yang begitu? Ada Habib Usman. Masya Allah. Karena itu memang soulmate, belahan jiwa, pasangannya itu. Pasangannya supaya nanti di dalam perjalanan kehidupan ya nanti yang misalnya nih yang damai tidak terlalu damai sehingga dikit-dikit terserah tapi karena pasangannya yang ngatur mulailah dia berani saya mau ini gitu ya dan pasangan yang selalu ngatur karena pasangannya dapat yang damai ya maka nanti lama-lama dia tidak terlalu banyak ngatur. Karena apa? Karena mulai diwarnai atau dipengaruhi oleh pasangannya yang damai tadi. Gitu ya Bu ya? Iya. Walaupun Ibu gak belajar watak kan dulu. Gak belajar ya. Tapi tertariknya begitu. Iya ya. Iya. Saya juga gitu, saya kan orang damai nih. Iya. Ya, kalau ketemu pria yang damai dianggap teman. Iya, itu nggak bunyi kepalanya. Nggak bunyi. Nggak klik gitu ya. Nggak gitu. Tapi nanti kalau ketemu pria yang agak ngatur, agak-agak tegas dikit tuh langsung deg. Oh berarti makanya kenapa Allah tuh nyetain laki-laki dan perempuan tuh nggak sempurna tapi untuk saling menyempurnakan betul, ya. saling mensupport ya, saling memberikan belahan jiwanya. Masya Allah. Dan itu tadi Habib Usman sampaikan, Iya. kita setelah itu apabila ada lebih dari satu kan istikharah. Iya. Istikharah. Iya, Ya betul. tetap harus istikharah. Tetap harus istikharah. Dan tadi pasangan soleh dan soleha itu maksudnya walaupun wataknya nanti berbeda, isi otaknya ngaji nggak dia? Oh, gitu, tetap harus taklim itu ya. nggak dia? Nah Itu itu harus yang menjadi dicari. soleh-soleha tadi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih dokter untuk Oke. penjelasannya. Ya Bu Halimah ya. Terima kasih tepuk tangannya dong. Doain anaknya ya. Doain anaknya. Terima kasih ya Bu, semoga terjawab ya. Amin, Masya Allah. Aku punya pertanyaan lagi nih, jamaah yang ada di rumah. Kali ini dari Instagram @Abdul_Wahid. Assalamualaikum, Kak Sony. Kalau aku ikut lomba menikah, ada hadiahnya nggak? Woi. Terus daftarnya gimana? Pengen dong ikutan. Mau tahu cara daftarnya? Gampang. Nih di bawah saya
catat aja nomor Ustadz Maulana. Ada. Ngapain nomor saya? Yang nomor ini untuk daftar kalau mau nonton Islam TV Indah. Bukan ini ya. Kirain. Kayak ibu-ibu yang di sini ya. Ya Jadi udah. kalau mau jamaah yang di rumah, kalau mau nonton Islam TV Indah secara live, datang Langsung ke sini aja ya. syuting, bisa ketemu guru-guru. Nah, kalau mau promo satu. Apa? Ada program baru di Trans TV. Judulnya surprise. Surprise. Judulnya surprise ya. Nanti ya kita lihat jangan kemana-mana tetap bisa itu indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Surprise. Surprise.